Pemerintah Polri menemukan 5 merek beras premium dari 3 produsen melanggar aturan mutu alias dioplos dengan beras medium. Satgas Pangan Polri menaikkan status perkara beras oplosan ke tahap penyidikan. Satgas Pangan Polri menginvestigasi 212 merek beras yang diproduksi oleh 52 perusahaan beras premium dan 15 perusahaan beras medium. Hasil investigasi, Polri menemukan 5 merek beras premium yang melanggar aturan mutu alias diduga dioplos dengan beras medium, yaitu Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen, dan Jelita. Kelima merek tersebut diproduksi oleh 3 produsen yaitu PT FS, PIM, dan SY. PT FS atau Food Station diketahui merupakan BUMD di bawah Pemprov Jakarta. Dari temuan itu, Polri menaikkan status perkara ke penyidikan, juga memeriksa dan menggeledah kantor gudang ketiga produsen tersebut. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan mendukung proses hukum yang berjalan, termasuk terhadap PT Food Station BUMD di bawah Pemprov Jakarta. Apapun yang menjadi keputusan Barreskrim, pemerintah Jakarta dalam hal ini memberikan dukungan support sepenuhnya, dan memang kalau ada kesalahan, kesengajaan siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan itu. Nama-nama merek beras premium oplosan berpotensi bertambah karena proses penelitian di laboratorium masih terus berjalan. Dalam proses penyidikan, Polri telah menyita 201 ton sampel beras berbagai merek sebagai barang bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah merilis 5 merek beras premium oplosan, Satgas Pangan Polri pagi tadi langsung melakukan sidak ke Pasar Beras Cipinang, Jakarta Timur. Sudah ada rekan Hadisti Arifa di sana di Pasar Beras Cipinang. Hadisti, apa temuan Satgas Pangan dalam sidak pagi tadi? Ya, baik Camar dan juga pemirsa, Satgas Pangan Polri terus mendalami dugaan kasus peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu atau beras oplosan. Setelah sebelumnya pihak Barreskrim Polri telah menyita sebanyak 200 ton beras dari berbagai merek yang berlabel premium dari pasar modern dan juga pasar tradisional. Hari ini dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya juga melakukan sidak di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Ada 5 merek yang telah disebutkan oleh pihak Barreskrim Polri melakukan kecurangan atau terbukti melakukan produksi beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Di antaranya adalah merek Sania yang diproduksi oleh PT PIM, kemudian juga ada beras dari merek Setra Ramos Merah dan Biru, kemudian juga dari Setra Pulen yang diproduksi oleh PT FS, kemudian juga ada dari merek Jelita yang didistribusikan oleh toko SY. Kemudian juga dari hasil sidak yang dilakukan oleh pihak Satgas Pangan Polda Metro Jaya hari ini adalah bertujuan untuk memastikan kualitas yang diperjualbelikan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta ini sudah sesuai dengan standar mutu, kemudian juga memastikan bahwa harga yang dibanderol ini sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi, kemudian juga bagaimana stok dan juga ketersediaannya di masyarakat. Dan tadi dari pihak Satgas Pangan Polda Metro Jaya ini melihat secara langsung bagaimana kualitas beras yang tersedia secara kasat mata, baik itu dari bentuk kemudian juga dari warna. Selain itu juga tadi mereka membawa sampel atau membawa contoh beras yang ada di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur ini untuk selanjutnya akan dilakukan uji lab dan barulah nanti hasilnya ini menentukan apakah beras-beras yang ada di pasar ini sudah sesuai dengan standar mutu atau masih sama seperti belakangan ini yang menjadi sorotan di publik bahwa beras sekarang banyak sekali yang dioplos. Kemudian juga meskipun di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur ini tidak banyak ditemukan 5 merek yang sudah dipastikan oleh pihak Barreskrim Polri melakukan kecurangan itu, namun tadi pagi saya mengecek di marketplace ini masih banyak sekali 5 merek dari beras-beras yang terindikasi melakukan kecurangan ini masih memperjualbelikan produk mereka. Bahkan dari toko online Food Station sendiri, beras dengan merek Setra Ramos Merah, Biru dan juga Setra Pulen ini masih diperjualbelikan dengan harga Rp90.000 per 5 kilogramnya atau setara dengan Rp18.000 per kilogramnya. Sementara juga untuk brand Sania ini juga masih diperjualbelikan di marketplace dengan harga Rp80.000 per 5 kilogramnya. Sementara demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Hadisti dari Pasar Beras Cipinang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga di Cilacap, Jawa Tengah berdesakan berebut beras gratis cadangan pangan dari pemerintah.
Ribuan warga didominasi ibu-ibu dan lansia rela berdesakan demi mendapat beras 20 kg di Balai Desa Karanggintung, Cilacap. Beberapa ibu juga membawa balita mereka dan harus terjepit di tengah antrean. Warga juga harus menunggu giliran cukup lama karena tiap warga harus melalui proses pencocokan data sebelum menerima beras gratis. Di tengah harga beras yang mahal, pembagian beras gratis cadangan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi rakyat. Beras yang dibagikan merupakan alokasi 2 bulan sekaligus, yaitu bulan Juni dan Juli. Gempa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Tengah. Sejumlah warga dan penghuni rumah sakit pun berhamburan panik menyelamatkan diri. Anak so turun, pas yang interna juga, yang interna kayaknya ini isolasi. Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah barat daya Poso, Sulawesi Tengah pada Rabu malam. Menurut data BMKG, gempa terjadi 70 km barat daya kota Poso dan terjadi pada pukul 20.06 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah pasien yang berada di RSUD Poso berhamburan menyelamatkan diri. Gempa juga membuat sejumlah rumah warga rusak. Gempa bumi yang terjadi di Poso juga dirasakan warga yang ada di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sejumlah pasien yang berada di Rumah Sakit Terampuang Kota Palopo dan Rumah Sakit Batara Guru Belopa memilih meninggalkan ruang perawatan dengan infus yang masih terpasang di tangan. Sebelumnya gempa berkekuatan magnitudo 6,3 juga mengguncang Kabupaten Pahuato, Provinsi Gorontalo. Gempa terjadi di Gorontalo pada Rabu pukul 4.50 pagi waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pahuato, Gorontalo. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pahuato, Gorontalo. Tim Liputan A-News melaporkan. Sejumlah pasangan muda-mudi asal Bogor dipalak seorang pemuda bermodus parkir liar di Bundaran HI Jakarta Pusat. Mereka kesal akibat diminta uang sebesar Rp10.000 secara paksa dengan ancaman. Sejumlah pemotor yang parkir di kawasan Bundaran HI tiba-tiba didatangi pria yang mengaku sebagai juru parkir di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Baru nyampe dimintain duit parkir, karena apa? Karena dia itu mau pulang, jadi dia itu minta duit parkir. Ketegangan terjadi lantaran pelaku yang meminta uang sebesar Rp10.000 secara paksa dan dengan nada ancaman. Rencana pasangan muda-mudi asal Bogor, Jawa Barat yang akan menikmati keindahan malam di jantung ibu kota pun buyar. Video aksi premanisme modus parkir liar ini pun viral dan menuai komentar negatif dari warganet. Sejumlah pengemudi ojol yang biasa mangkal di lokasi mengaku resah dengan aksi pemalakan ini. Mereka berharap polisi turun tangan dan menindak pelaku agar tidak lagi mengganggu kenyamanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.